Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih stay di channel Ramli dengan saya di sini Muhammad Rida. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman terkait beasiswa unggulan. Tentunya teman-teman sangat berharap tentunya untuk mendapatkan suatu beasiswa. Nah, alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan salah satu beasiswanya, yaitu beasiswa unggulan yang masa pendaftarannya dari tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus. Jadi ada 1,5 bulan masa pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, di sini saya akan memberikan teman-teman informasi berupa tips dan triks untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ini saya ambil dari pengalaman teman-teman dan juga beberapa kali sosialisasi tentang beasiswa unggulan. Dan yang pertama, langsung saja. Yang pertama kita harus tahu dulu mengenai beasiswa unggulan itu apa dan diberikan untuk apa. Nah, tujuan beasiswa sebenarnya ini adalah diberikan untuk teman-teman yang berprestasi, memiliki sertifikat prestasi baik itu tingkat nasional dan juga internasional. Yang kedua yaitu beasiswa ini diharapkan berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi kedepannya hasil alumni BU ini atau beasiswa unggulan itu dapat berkontribusi untuk pembangunan negara kita. Jadi yang pertama tadi mengenai prestasi, yang kedua niat untuk membangun bangsa. Jadi dua kriteria ini sangat diharapkan menjadi pendaftar beasiswa unggulan. Nah, itu yang menjadi poin. Dari situ teman-teman bisa dari situ akan ada turunan-turunan syarat-syaratnya tentunya kan. Nah, terus beasiswa unggulan untuk siapa sih? Nah, beasiswa unggulan ini untuk teman-teman yang kuliah S1, S2, S3. Jadi S1 udah bisa, S2 udah bisa, dan S3 juga bisa. Kalau teman-teman mungkin cuma kuliahnya D3, itu belum. Nah, bagusnya itu S1 atau setara dengan itu. Nah, selanjutnya ada pendaftaran umumnya. Nah, yang pertama nih persyaratannya ya. Yang pertama ini saya catat dari berbagai sumber dan ini juga tentunya sudah dikaji secara mendalam. Nah, yang pertama diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Nah, teman-teman misalnya kuliah nih di salah satu universitas, minta rekomendasi dari dosen di universitas tersebut, baik itu dekan, kalau bisa pejabat-pejabat kampus. Syukur-syukur kalau bisa dapat dari rektor langsung, ya minimal seperti dekan. Atau teman-teman mungkin aktivis nih, misalnya aktivis Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama, itu teman-teman bisa minta sertifikat rekomendasi dari tokoh-tokoh di organisasi tersebut. Syukur-syukur bisa dapat dari ketua umumnya langsung. Jadi ini juga teman-teman perlu perhatikan, karena ini juga sangat mempengaruhi lulus tidaknya. Selanjutnya, tidak menerima beasiswa lain. Nah, misalnya teman-teman lagi S1 misalnya ada Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau teman-teman sudah dapat itu nggak bisa dapat lagi beasiswa unggulan. Atau teman-teman sudah dapat LPDP, itu nggak bisa juga daftar beasiswa unggulan. Atau teman-teman dapat beasiswa dosen, itu nggak bisa juga dapat beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini kalau bisa satu-satunya teman-teman sedang cari. Nah, selanjutnya diterima pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi B atau sangat baik. Nah, ini yang sering-sering sekali menjadi faktor kegagalan teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Karena banyak mungkin yang berprestasi tapi sayangnya akreditas prodi dari universitas itu C, meskipun mungkin akreditasi universitasnya B atau A. Jadi teman-teman sangat penting untuk mendaftarkan dan memastikan akreditasi di prodi teman-teman sudah B dan didukung lagi dengan akreditasi kampus yang juga sudah minimal B. Nah, itu yang penting tuh. Selanjutnya, beasiswa program sarjana. Mengenai usia paling tua di usia beasiswa untuk pendaftar beasiswa unggulan untuk program sarjana, usianya paling tua itu 23. Bagi teman-teman yang ongoing. Jadi, ini juga penting nih. Beasiswa unggulan itu
diperuntukkan bagi teman-teman yang baru terdaftar di universitas ataupun sedang ongoing maksimal semester 3. Jadi teman-teman yang daftar itu nggak bisa lewat dari semester 3. Kalau baru daftar itu minimal sudah ada bukti penerimaan kalau dia diterima di universitas tersebut atau di perguruan tinggi tersebut ya. Usia untuk S1 paling tua itu 23 untuk usia ongoing. Jadi yang mungkin sudah 23 itu sudah kalau dia daftarnya pas ongoing itu bisa. Tapi kalau dia daftarnya pas pendaftaran baru masuk itu kemungkinan besar tidak sesuai dengan kualifikasi. Terus selanjutnya mengisi nilai ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Nah itu nanti silahkan diisi. Selanjutnya bagi mahasiswa jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan memiliki IPK minimal 3,25. Nah ini penting. Ada orang mengatakan bahwa nggak penting IPK. Siapa bilang IPK itu sangat penting? Itu mempengaruhi segala hal dalam dunia perkuliahan, sering sekali berpengaruh, terutama aktivis ini. Nah, bagi teman-teman IPK minimal dalam mendaftar beasiswa, baik itu S1, S2, S3 itu minimal S1, S2 ya terutama ya. S3 itu dia agak naik lagi. S1, S2 itu biasanya 3,25. Kalau bisa sih di atas ya, jangan pas-pas juga. Kalau bisa 3,25. Kalau syukur-syukur di atasnya, nah lebih bagus lah kalau 3,9 apalagi 4. Nah, itu karena itu sangat mempengaruhi loh teman-teman, karena kan kita ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mendaftar dan cuma mungkin seribuan lebih seperti tahun lalu, seribuan saja, dan itu tentunya nilai-nilai itu akan saling mempengaruhi karena kan akan di grade. Oh ini 3,5. Nah, mungkin kita sudah lolos di berkas lain tapi IPK kita masih kalah, masih di urutan sekian, akhirnya dicarilah di atas kita. Makanya teman-teman itu penting berkasnya untuk syarat berkas ya. Nah selanjutnya karya tulis berupa esai karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan judul tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Kalau S2 pada tahun lalu tuh kayak gini juga, cuma ini kayaknya berlaku untuk S1 saja di tahun 2021. Jadi Aku Generasi Unggul Kebangsaan Indonesia itu tentunya isinya tentang yang saya ambil dari yang teman-teman udah lolos ya. Kalau dari temanya di sini kita diharapkan dari esai kita itu menceritakan mengapa kita ambil prodi yang kita mau, yang kita tempat kuliah sekarang. Terus ke depannya apa yang bisa kita banggakan dalam atau capai ke depannya melalui prodi tersebut di masa yang akan datang sebagai bangsa Indonesia. Nah, misalnya kita ambil jurusan peternakan, kita tahu sampaikan juga kondisi peternakan saat ini, segala plus minusnya, dan kedepannya peran kita sebagai bangsa yang unggul atau generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Apa kontribusi kita di peternakan nanti? Nah, itu juga berlaku pada bidang-bidang yang lain. Nah, kalau teman-teman mau nanti kita bedah esai yang teman-teman yang lolos beasiswa unggulan. Nah, selanjutnya esai tersebut karangannya dia minimal 1.500 kata. Jadi silakan teman-teman nanti tambahkan di data-datanya, di data-data kondisi terkini tentang negara kita terkait jurusan teman-teman. Itu akan mempengaruhi juga untuk menambah-nambah kata-katanya. Nah itu untuk S1 tadi. Nah lanjut untuk S2. Untuk S2, nah teman-teman untuk S2 nih, usia paling tinggi untuk mendaftar beasiswa unggulan itu paling tinggi 32 tahun. Ya, jadi teman-teman yang di atas itu tidak bisa. Tapi kalau 33 tahun itu bisa ketika teman-teman ongoing. Jadi untuk batas usia paling tua 33. Nah, selanjutnya S2 sudah mendapatkan LOA di universitas yang akan dituju, atau sederhananya bukti kalau kita diterima di kampus yang akan kita daftarkan beasiswa. Nah, itu untuk yang baru ya. Selanjutnya IPK minimal S1 mempengaruhi loh teman-teman. Jadi IPK S1 minimal 3,25 lagi. Jadi teman-teman untuk IPK S1 harus minimal 3,25. Nah, begitu juga yang ongoing. Jadi meskipun kita ongoing nanti, tetap IPK S1 masih berpengaruh karena akan diupload juga nilainya. Nah, selanjutnya juga yang membedakan S1 dan S2 ialah ada TOEFL-nya. Kalau S1 tidak wajib pakai TOEFL. Kalau S2 harus minimal punya TOEFL, ITP.
skornya itu ya sekitar 550. Nah, ada peningkatan. Dulu cuma 500. Kalau bisa sih dapat 600, tapi sekarang itu minimal 550. Nah, terus IBT sekitar 61, TOEFL IBT ya, dan juga IELTS 6,0. Dan selanjutnya membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis. Nah, di sini proposal rencana studi itu sederhana. Kalau teman-teman aktivis mungkin pernah buat proposal kegiatan ya, begitu juga bentuknya. Jadi selain rencana juga disampaikan anggaran-anggarannya di situ di proposal. Kenapa saya ambil itu, terus juga berapa biaya kuliah saya. Di situ kan ada di kampus kan biaya SPP-nya berapa, biaya kos-kosannya berapa. Di situ disampaikan di proposal rencana studi. Sampai juga nanti rencana penelitian tugas akhir yang akan kita mau kaji atau kita mau teliti. Nah, sama juga ada juga selanjutnya mengenai karya tulis berupa esai karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan tema yang sama. Itu di sini lebih spesifik apa yang sudah diperbuat untuk bangsa dalam tema esainya, dan persyaratan kata-katanya itu minimal 1.500 juga. Nah, itu untuk beasiswa S2. Jadi yang paling membedakan antara S1 dan S2 itu ada TOEFL-nya. Nah, selanjutnya untuk S3 nih. Untuk S3 paling tua usianya 40 tahun kalau usia bagi yang baru mendaftar. Yang kedua, kalau ongoing dia maksimal 41 tahun. Nah, dan yang baru mendaftar minimal sudah ada LOE-nya. Nah, ini yang penting juga teman-teman, kalau bisa sih sudah dibayar pendaftaran awalnya biar teman-teman lebih terkualifikasi lagi, karena juga mempengaruhi. Bahkan di beberapa sosialisasi dibilang kami kalau perlu dia sudah ada bukti pendaftarannya. Nah, itu. Lanjut, IPK S2. Nah, ini yang membedakan lagi. IPK S2 kalau tadi S2 itu ada S1 3,25. Cuma IPK untuk daftar beasiswa BU di S3 itu adalah 3,40. Jadi penting banget IPK itu teman-teman semua. Jadi jangan main-main sama IPK ya untuk dapatkan beasiswa. Lanjut, membuat juga proposal rencana studi dan alasan mengapa mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir, disertasi, sama juga dengan tadi beasiswa S2. Selanjutnya karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia, tema esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa, sama juga dengan S2. Selanjutnya esai karangan tulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata, sama juga dengan S2. Jadi S2 S3 ini sama hampir beda-beda tipis. Nah, bedanya cuma usia tadi lebih tua, ada mesti 40 tahun mesti sampai, mesti bisa mengakses atau mendaftar beasiswa. Selanjutnya juga yang membedakan IPK, kalau S2 tadi 3,25, tapi kalau S3 harus 3,40. Nah, selanjutnya calon penerima beasiswa unggulan Kemendikbud wajib mempersiapkan berkas-berkas administrasi. Yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga tali LOA unconditional, untuk mengganti untuk ongoing, yang ongoing diganti dengan surat tanda aktif kuliah minta di kampusnya. Terus hasil kartu hasil studi atau HS. Yang terakhir misalnya semester 2 berarti semester 1-nya diminta nilai semester 1. Terus ijazah dan transkrip nilai, ini penting. Selanjutnya sertifikat TOEFL, tapi untuk S1 belum wajib. Nah, yang paling penting buat teman-teman semua, selain ini kan syarat-syarat umum ya. Ini saya rasa umum, dan ini ada tips bocoran-bocoran buat teman-teman. Ya mungkin jarang teman-teman temui, tapi karena saya juga sering ikut sosialisasi di beasiswa unggulan, teman-teman ingat pendaftaran itu harus selesai kalau bisa 15 hari sebelum ditutup pendaftaran. Makanya kalau sekarang sudah buka 1,5 bulan, kalau bisa sebelum Juli berakhir itu sudah tersubmit semua berkas-berkasnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita harus pahami website tentu ada batasannya. Sedangkan pendaftar ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu masyarakat Indonesia mendaftar beasiswa. Karena ini berlaku untuk S1, S2, S3, dan berlaku juga untuk 3 sektor,
Yang pertama masyarakat berprestasi, yang umum ini yang akan kita ikuti. Yang kedua pegawai Kemendikbud, dan yang ketiga ada jalur khusus untuk teman-teman disabilitas. Ini semua mendaftar di waktu yang sama 1,5 bulan. Jadi harus diupayakan selesai di sebelum bulan Juli. Nah, dan daftarnya juga kalau bisa jangan bukan langsung daftar, karena pasti akan ada down system. Mungkin buat teman-teman yang tadi daftar 1 Juli banyak sekali masalah trouble websitenya ketika mengakses website. Jadi itu paling penting buat teman-teman semua, dan harapan saya semoga teman-teman berhasil. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi di YouTube untuk mendaftar beasiswa Kemendikbud. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita buat video berikutnya, atau saya langsung jawab saja di kolom komentar. Silahkan bertanya. Semoga sukses teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sukses selalu pelajar-pelajar Indonesia. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.